Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang kali ini saya adalah masih menanggapi sebuah buku berjudul Islamic Invasion. Ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Robert Murray, seorang cendekiawan dan seorang misionaris Kristen berkebangsaan Amerika Serikat. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Robert Murray menyatakan di dalam buku Islamic Invasion itu, di dalam halaman 120 beliau menulis dengan huruf besar dengan cetakan yang tebal. Judulnya adalah Mencari Muhammad yang Sesuai Sejarah. Beliau berkata atau menulis di dalam buku itu sebagai berikut: para ilmuwan barat sangat menyadari kenyataan bahwa konflik susulan yang terjadi antara Muslim dan Kristen diawali atau di awal perkembangan Islam telah memunculkan orang-orang Muslim yang berusaha meningkatkan citra, dalam tanda petik citra dicetak tebal, Muslim yang berusaha meningkatkan citra kehidupan Muhammad setingkat yang mendekati citra kehidupan Yesus. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat, sebelum saya menanggapi pernyataan tersebut itu, terlebih dahulu saya sampaikan selamat hari Valentine, karena pada hari ini adalah tanggal 14 Februari 2026 yang pada umumnya diperingati atau dianggap sebagai hari kasih sayang. Semoga kita semua dapat mewujudkan kasih sayang kita yang merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yang kasih sayang itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih sayang terhadap manusia, kasih sayang terhadap negara dan bangsa, kasih sayang terhadap alam semesta ini, dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Kasih sayang ini dalam bahasa populernya adalah disebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang merupakan sifat utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam surat pertama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oleh karena itu, hubungannya dengan hari kasih sayang ini, saya sebagai umat Islam menyambut dengan gembira. Mudah-mudahan dengan adanya hari kasih sayang ini, kita selalu dapat mengapel
mengalikasikan kasih sayang kita untuk sesama manusia, untuk alam semesta ini, dan untuk semua makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan. Inilah tanggapan saya atas pernyataan dari Robert Murray tadi itu yang tercantum di dalam buku Islamic Invasion halamannya 120. Inilah tanggapan saya. Pencitraan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang Islam agar sejajar dengan citra kehidupan Yesus Kristus. Ini maksudnya itu bagaimana? Pernyataan yang sungguh-sungguh terbalik 180 derajat. Bukan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus mensejajarkan atau disejajarkan secara sejarah dengan kehidupan Yesus Kristus. Ini lucu. Namun sebaliknya, orang-orang Kristenlah yang mati-matian berusaha untuk mencitrakan Yesus Kristus itu, meskipun caranya seringkali curang, caranya seringkali culas, caranya seringkali mengandung fitnah, caranya seringkali mendiskreditkan pihak lain, seperti yang dilakukan oleh Robert Murray ini yang terdokumentasi di dalam bukunya yang berjudul Islamic Invasion itu. Itu masalahnya. Jadi saya ingatkan kepada Robert Murray untuk berhati-hati di dalam hal-hal yang seperti itu. Marilah kita ungkap fakta-fakta yang berikut ini. Sekarang citra sejarah. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sejarah kehidupan yang lengkap dari awal kelahirannya hingga seluruh masa kehidupannya, hingga masa tua dan saat meninggal dunia pun terekam lengkap di dalam sejarah. Tetapi sejarah kehidupannya Yesus Kristus tidaklah lengkap. Masa kanak-kanak tidak ada riwayat, tidak ada catatan di dalam sejarah. Masa tuanya tidak ada riwayat, tidak ada catatan sejarahnya pula. Hanya diketahui pada masa kenabiannya kira-kira umur 30 tahun hingga umur 33 tahun. Hanya 3 tahun. 3 tahun saja yang tercatat di dalam sejarah yang kita dapat lihat di Perjanjian Baru atau di dalam Injil. Setelah itu tidak ada riwayat lagi. Pakar sejarah mana yang bisa mengidealkan citra sejarahnya Yesus itu? Citra macam apa? Silakan Robert Murray yang telah memberikan pernyataan seperti itu menulis secara lengkap sejarah Yesus Kristus itu, dan kami akan menyimak dan mempelajarinya. Kemudian citra lain, misalnya citra prajurit. Kalau seorang prajurit mesti ada yang diidolakan
belakang. Seorang prajurit atau tentara bisa meniru dan mencontoh kehidupan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah menjadi seorang jenderal, seorang pemimpin ribuan pasukan, ribuan prajurit di dalam pasukan tempur, mengatur strategi perang yang hebat, yang selalu memenangkan berbagai peperangannya, meskipun lawannya rata-rata lebih besar, lebih banyak, lebih lengkap persenjataannya dan terlatih pula. Sebaliknya, Yesus Kristus tidak pernah menjadi seorang jenderal atau bahkan menjadi seorang prajurit pun tidak pernah. Bagaimana seorang tentara apa bisa mencitrakan seseorang yang tidak pernah menjadi tentara seperti itu? Jika ini dilakukan, maka kurang dari 100 tahun dari sekarang negara-negara mayoritas Kristen sudah akan hancur. Karena apa? Karena jenderal-jenderalnya tidak mempunyai contoh seorang jenderal. Kalaupun sekarang ini negara-negara barat memiliki jenderal-jenderal yang besar, memiliki tentara yang kuat, ini adalah secara tidak langsung pun adalah mencitrakan kehidupan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meniru Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan meniru, bukan mencontoh kehidupan Yesus Kristus. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, tanggapan ini masih cukup panjang, oleh karena itu kita akhirkan terlebih dahulu video ini dan kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kegilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.